turun, nggak ada instruksi dari Nabi. Tenang, saudara Paulus, kita sudah menang, itu kan sudah kabur. Akhirnya turun, Pak. Dikisahkan dari 50 pemanah, itu 43 turun semua. Isinya 7 orang doang di atas, Pak. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang semua ini turun, rebutan tuh, harta rampasan. Ketika melihat celah ini, kafir Quraisy dipimpin oleh panglima perang yang gak pernah kalah, Pak, Khalid bin Walid. Ini perang dipimpin sama beliau, menang mulu nih. Beliau masih kafir saat itu. Yang kedua Ikrimah, jago strategi. Akhirnya muter, Pak. Muter langsung mengambil Bukit Uhud. Jadi mundurnya kafir Quraisy bukan berarti beliau kalah, tidak. Itu strategi mereka. Ya, akhirnya karena Islam sekarang udah dibalik posisinya, Bukit Uhud dipegang oleh kafir Quraisy, akhirnya umat Islam dipanah dari atas. Islam mengalami kekalahan. Bahkan dalam sejarah Nabi hanya sampai patah. Paman dan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib mati, dan matinya sungguh tidak manusiawi. Kenapa bisa kalah begini? Karena pasukan pemanah enggak nurut sama perintah Nabi. Tadi udah dibilangin di awal, jangan turun sebelum ada instruksi dari saya sebagai panglima perang. Tiba-tiba dilanggar, akhirnya Islam kalah. Ini kalau saya jadi panglima perang, Pak, kita jadi panglima perang, ini kalau punya pasukan yang beling begini, diapain Pak enaknya, Pak? Ya apa yang enaknya nih? Ya. Oh, kita hukum, kita ini. Nabi apakah marah, Pak, ketika melihat pasukan yang beling begini? Bandel, gak ngerti diomongin. Ya. Nabi gak marah, maka turun ayat ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa amruhum syura bainahum. Ya Muhammad, itu pasukan pemanah yang gak nurut perintah kamu, jangan diomelin. Tapi yang pertama, fa'fu anhum, dimaafin. Masya Allah. Yang kedua, wastaghfir lahum, mintain ampun atas kesalahan mereka. Dan yang ketiga, wa amruhum syura bainahum, ajak musyawarah bareng untuk perang-perang dan untuk keputusan berikutnya. Masya Allah, ini akhlak Nabi, Pak. Kalau saya jadi panglima perang, Pak, ini anak udah saya deportasi nih, Pak. Saya pindahin sudah ke Papua. Nabi mah enggak, dimaafin, dimintain ampun, diajak musyawarah. Ini kira-kira, Bu, ada ibu-ibu? Ada? Alhamdulillah ada. Bu, kira-kira kalau suami ibu kawin lagi, bisa nggak Bu dimaafin? Hah? Bisa. Nggak bisa. Lah kan itu dimaafin, dimintain ampun, diajak musyawarah, bisa nggak kira-kira, Bu? Adanya di zaman Sayyidina Ali, karena ditulis oleh Abdul Aswad Ad-Duwali. Ya, jadi Quran pertama itu ya izin kayak kalau kita tahu Horo Coroko Doto Saworo itu yang orang Jawa tuh yang kayak cacing panasan gitu ya, begitu gitu. Karena Bismillah dia nggak ada titik, nggak ada sinnya juga, nggak ada giginya, dia cuma biasa aja. Itu hebatnya orang Arab, bisa baca gitu. Saya juga ngelihat ini bacaan apaan ini. Kalau sekarang udah enak aturan, nah itu ada semua di Turki. Ya, mudah-mudahan semua bisa berangkat ke Turki. Amin. Amin. Kalau Turki itu dari Halim belok kiri, Pak. Dari Halim belok kiri, ke bandara, nah kita pesawat apa? Nyampe ke Turki. Lagi Turki turunan Kidul, itu Jawa Tengah tuh, Pak, tuh. Dekat itu, Pak. Nah, akhirnya besok malamnya ini Nabi pulang. Jika pulang, aduh, jangan sampai tetap tidur lagi kencangan kayak kalau bisa. Ya, nggak usah tetap itu dah. Aisyah udah bangun duluan. Aisyah pun demikian, jangan sampai Nabi datang, Aisyah keburu, Nabi tetap itu. Kalau bisa ada suara sendal masuk, udah diburu-buru dibukain nama Aisyah. Tapi ternyata Pak Allah punya urusan. Aisyah bikin ngantuk, Pak, sama Allah. Akhirnya Aisyah tidur di belakang pintu. Nabi datang, ketok-ketok ada yang bukain, Nabi tidur di depan pintu. Kisah cinta mana yang romantis seperti ini? Kalah Romeo dan Juliet, kalah Rojali dan Juleha, kalah Dilan dan Milea. Kalau saya pulang malam, Pak, pulang malam mulu tidur di Masjid Al-Ihsan gitu. Tapi lihat akhlak Nabi, Masya Allah. Ini yang kedua, akhlak Nabi dalam perspektif rumah tangga. Dia rumah tangga yang adil, bijaksana, nggak pernah beliau ngomelin istrinya. Yang ketiga, saya ingin membahas akhlak Nabi dalam perspektif kepala pemerintahan. Satu masa Nabi atas nama presiden, kepala pemerintahan di kota Makkah saat itu, di kota Madinah. Nabi diundang sama salah satu bangsawan Quraisy
yang bernama Zainab binti Haris. Siapa namanya? Zainab binti Haris. Ini nama Zainab kalau masuk ke Makassar jadi Jenab ini. Ya, orang Betawi kan begitu. Nama Yusuf panggilnya Ucup. Nama Soleh panggilnya Oleh. Tapi sodok kesini mau kagak. Ini Zainab binti Haris. Dia ini bangsawan Quraisy yang rajin baca kitab Taurat. Dia orang Yahudi nih. Akhirnya dia baca, nih Nabi ciri-cirinya udah lengkap semua. Ini Nabi nih, Muhammad ini Nabi. Tapi ada satu yang bisa uji. Ini Muhammad ini harus diuji. Harus bisa menunjukkan kemujizat depan saya, kira-kira gitu. Akhirnya ini Zainab binti Haris punya niat mengundang Nabi dalam acara kenegaraan. Kan ada acara makan bersama. Nah, ketika makan itu nanti aku mau kasih racun makannya. Akhirnya tampillah undangan ke Nabi. Dan Nabi diminta sama para sahabat. Maka Nabi didampingi oleh para sahabat-sahabatnya, di antaranya Abu Bakar, Sayyidina Umar, juga Bishr bin Barrah dan juga Imam Ali. Akhirnya Nabi datang Pak, ke jamuan kenegaraan. Ketika dijamu, ini Zainab binti Haris yang orang Yahudi di Khaybar, dia nanya, itu Muhammad sukanya makan apaan? Oh ternyata kasih tahu, Muhammad itu makan sukaannya paha kambing kanan yang depan Pak. Terus kan Nabi, paha kambing kanan yang bagian depan. Ya, akhirnya sediain tuh. Enggak cuma sediain paha kambing, semua dikasih racun juga Pak. Tujuannya nih biar mati ini Muhammad, kira-kira begitu. Atau kalau dia masih hidup ya hebat ya, kira-kira gitu. Ketika sudah acara kenegaraan selesai, dihidangkanlah makanan. Sahabat udah siap semua nih mau makan. Tapi akhlak sahabat nggak akan ngambil sebelum Nabi makan duluan. Itu akhlak sahabat. Makanya kan kalau kita ada acara begini, sebelum guru-guru kita ngambil nih, kita nggak berani makan, nggak berani ngambil duluan Pak. Biar guru kita dulu deh yang ngambil, kan gitu. Itu akhlak. Akhirnya ketika sudah disuguhkan, Nabi udah megang nih Pak nih. Ya, udah megang di paha kambing sebelah kanan. Ketika Nabi megang, Nabi mau makan. Ini daging kambing ngomong Pak. Daging kambing ngomong sama Nabi, ya Nabi jangan dimakan, saya ada racunnya. Masya Allah. Ini kira-kira kalau saya diundang dan kambing ngomong, saya tetap makan, lapar. Ini udah pas gitu ngomong, Nabi bilang, bakin, sahabat-sahabat, lepehin. Ini nggak bener nih, ya, nggak bener. Tapi sahabat Bishr bin Barrah, beliau terlanjur makan, Pak. Bishr bin Barrah akhirnya makan dan beliau wafat sebagai meninggal sebagai syuhada. Ya. Singkat cerita, Nabi minta penjelasan. Ya Zainab binti Haris, mada bik? Zainab, maksudnya apa nih? Kenapa engkau mengganggu makanan? Jadi ada racunnya. Dengan bangganya Zainab binti Haris bilang, ya Muhammad, in kunta malikan fasatamut, wa in kunta nabiyan fasatukhbir. Kalau bahasa kitanya, Muhammad, kalau ente seorang raja, lu bakal mati. Bakal mati. Kenapa? Kan udah gue kasih racun. Tapi kalau lu seorang nabi, lu pasti akan ada yang ngabarin. Ternyata inilah kemujizat engkau. Kalau lu saksikan ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini Zainab binti Haris masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Apakah Nabi marah, Pak? Dengan sikap dia yang sudah membunuh sahabat meracuni? Nabi nggak marah, Pak. Kita dulu sebentar. Nabi gak marah, Nabi maafin, Nabi mintain ampun, sama Nabi ajak musyawarah. Tapi intinya dia, yang namanya Zainab binti Haris, dia masuk Islam. Alhamdulillah. Nabi maafin atas kesalahan dia. Itu nggak jadi dimakan ini. Cuma permasalahannya, Bishr bin Barrah, sahabat Nabi dari kaum Ansor, yang meninggal punya keluarga, dia nggak terima. Ya Nabi saya nggak terima, kami nggak terima. Dia memang sudah menjadi seorang muslim, tapi kan akibat perbuatan dia yang meracuni makanan, ini keluarga kami, Bishr bin Barrah, dia wafat. Kami minta hukum kisos ya Nabi. Akhirnya Zainab binti Haris wafat di kisos. Ya. Jadi, tapi konteksnya adalah Nabi maafin Pak. Yang nggak maafin kan keluarga Bishr bin Barrah, tapi Nabi yang maafin. Coba lihat. Dari 3 kisah ini, bagaimana akhlak Nabi? Yang pertama, suka memaafkan orang. Yang kedua, mintain ampun atas kesalahan orang kepada kita. Dan yang ketiga, yuk kita ajak musyawarah bersama.
Semoga kedepannya hidup si Jami Al-Ihsan semakin berkah, Amin. semakin berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kiranya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau masih ada semur di rantang, boleh saya nambah lagi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita ketemu lagi. Amin. Anak itik makan keripik, makannya di balik pintu. Cakep. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.